tidak sukses, tidak sampai pada target. Manusia itu tidak mau menerima kegagalan. Gagal naik kelas, aib. Kenapa? Karena dia merasa kegagalan itu adalah suatu aib. Tetapi itu satu metode untuk bertumbuh. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau sudah ada di sini, bukan kamu lagi yang ada di sini, Tuhan yang ada di sini. Hanya hambanya saja sudah. Kita pekerja, dia mengambil posisi Tuhan. Joy, nggak usah menjilat lah, jangan begitu banget menjilatnya. Saya nggak suka. Keberhasilan saya, keberhasilan kita semua. Jangan mengganti Tuhan dengan dirimu. Kenapa? Karena kau manusia berdosa. Ya meskipun saya selalu mengatakan saya adalah hamba Tuhan, rendah hati, ternyata arogansinya juga ada. Tuh, cantik kan? No. Terkadang kegagalan itu tidak datang dari luar. Kegagalan itu selalu datangnya dari diri kita sendiri. Habislah sudah. Akhirnya gagal sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita bisa bersekutu kembali, bisa ada di rumah Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Dia. Dan mari kita menutup ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Langsung saja kita akan baca, kita buka Alkitab kita dari Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 12 sampai 13 lah. Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Yang belum menemukan katakan amin. Oh, belum menemukan, Pak. Satu ya. Oke, kitab Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13 kita akan membaca secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, ayat yang genap, dan demikian sampai seterusnya hingga sampai pada ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop dosa Musa dan Harun. Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Musa dan Harun telah melakukan jamaah di depan kaki itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang berbakat, maka kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang mulutmu, kegagalanmu. Ya, mulutmu, kegagalanmu. Ya, jadi coba ditaruh di pemikirannya, mulutmu, kegagalanmu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, gagal. Ya, kita tahu lah gagal itu artinya apa gitu. Artinya kalau gagal itu berarti tidak berhasil, tidak sukses, tidak sampai pada target, tidak sesuai target, tidak sesuai ekspektasi. Karena apa? Karena gagal. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah tidak ada orang yang mau gagal. Ya.
Tidak ada orang yang mau gagal, karena keseringan manusia itu tidak mau menerima kegagalan. Seolah-olah bahwa hidupnya itu harus terus sempurna, harus perfect. Pencapaiannya harus pada ekspektasi. Ketika dia sudah mentargetkan itu dan tidak sampai di sana, akhirnya berakhir kepada gagal dan merasa tidak berhasil, dan akhirnya menjadi drop down gitu ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada orang yang mau gagal. Ya, tidak ada orang yang mau gagal. Kegagalan itu bukan aib. Karena kenapa? Sering orang menjadikan kegagalan itu suatu aib. Gagal dalam pernikahan, aib. Gagal naik kelas, aib. Nggak mau cerita tuh. Ya. Gagal skripsi. Ya. Gagal lulus. Yang penting gagal. Sehingga ketika seseorang mengalami kegagalan, itu tidak mau cerita. Tapi kalau berhasil, luar biasa itu. Berhasil luar biasa. Wah, diceritakan kemana-mana, bahkan sampai di mimbar pun diceritakan tuh keberhasilannya. Tapi kalau gagal, bangkrut misalnya, nggak mau cerita tuh. Disimpan sendiri. Kenapa? Karena dia merasa kegagalan itu adalah suatu aib. Nah, kegagalan bagian dari rencana Tuhan. Kami sudah membahas ini di hari Sabtu yang lalu. Rencana Tuhan itu adalah kehendak Tuhan paling tertinggi. Karena ada 4 kehendak Tuhan. Nah, saya tidak mau bahas itu. Tapi rencana Tuhan itu adalah paling tertinggi. Itu ya. Kegagalan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kegagalan itu metode untuk bertumbuh. Metode untuk melakukan kembali sesuatu hal yang baru. Jadi tidak ada orang hebat dilahirkan dari kesenangan, tidak ada. Tetapi orang hebat dilahirkan dari kegagalan. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jadi di dunia ini yang serba dengan tantangannya, tidak ada orang hebat dilahirkan dari kesenangan. Tidak ada. Kalau ada orang hebat dilahirkan dari kesenangan, itu karena warisan. Ya. Itu karena warisan. Tapi orang hebat selalu dilahirkan dari kegagalan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa kegagalan itu bukan suatu aib, tetapi itu satu metode untuk bertumbuh. Metode untuk terus maju. Orang kalau tidak gagal tidak akan berkembang. Orang kalau tidak diuji, itu tidak akan berkembang. Makanya di akhir dari setiap orang yang berkuliah pasti skripsi, tesis, disertasi, pasti. Lalu akhirnya diuji. Maka kalau di ujian itu gagal, harus ngulang. Entah tukar judul lah atau apa. Tapi itu bukan aib. Tetapi itu cara Tuhan, itu metode untuk kita terus berkembang. Tetapi ada kegagalan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Nah, apakah kalau kita melihat dari teks ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terkadang ya, pertanyaan yang selalu muncul, kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Jawabannya apa kalau lihat teks ini? Yang sering. Karena dia memukul batu, iya kan?
Tapi apakah itu alasan utama kenapa Musa akhirnya tidak masuk dalam tanah perjanjian, sehingga Tuhan hanya mengizinkan dia naik ke gunung dan hanya melihat dari kejauhan? Dia hanya sampai di pintu gerbang masuk, tapi tidak sampai masuk, hanya sampai di pintu gerbang. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih alasan utama Allah, alasan utama Tuhan, kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan? Kenapa akhirnya Musa gagal masuk ke tanah Kanaan? Ya. Lalu saya mencoba mengulang dan mengulang ayat ini 7-13 ini. Lalu saya mendapat alasan utama Tuhan kenapa Musa gagal masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan karena dia memukul batu itu, bukan. Itu bukan alasan utama. Terlalu cetek Tuhan kita, ngambek hanya karena gara-gara itu. Terlalu kecil Tuhan kita mengukur dia. Kalau hanya karena gara-gara Musa memukul batu. Bukan itu alasan utamanya. Tetapi ada alasan utama kenapa Musa gagal masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Nah, mari kita lihat dulu konteksnya. Kalau kita melihat konteks ini tentang bangsa Israel yang biasalah berkelahi, ya, cerewet, mulai mencereweti si Musa dan si Harun. Ya, mulai mereka mengingat lagi masa lalu. Ya. Kalau sekiranya kami mati dan ini dan itu, itulah. Ya, kebiasaan manusia lah seperti itu. Ya, sehingga Tuhan berfirman kepada Musa. Dan akhirnya Musa menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Dulu saya kira bahwa alasan Musa gagal masuk tanah Kanaan itu karena itu juga. Karena memukul batu. Karena dia memukul batu. Sedangkan yang dikatakan Tuhan hanya berbicara di depan batu. Saya dulu berpikirnya seperti itu. Dan ternyata kalau kita mencoba mengulang kembali membaca ayat ini, ternyata bukan itu alasan utamanya. Karena kalau kita pikir-pikir, terlalu kecil Tuhan kita kalau kita mengukur dia hanya karena kita berimprovisasi. Ya. Terlalu kecil Tuhan kita mengukur bahwa kalau manusia itu berimprovisasi dari apa yang disampaikan Tuhan. Nah, lalu apa yang menyebabkan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Kita baca ayat 10. Apa yang dikatakan ayat 10, Joy? 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Nah, coba perhatikan baik-baik ayat ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian apa yang aneh dari ayat itu? Kalau kita mau coba mengkritik teks antara ayat 8 dan 10, apa yang membuat ayat ini akhirnya ayat ini beranak menjadi ayat yang ke-12? Kira-kira apa dari ayat ini? Ayat inilah yang membuat Musa tidak masuk dalam tanah Kanaan. Apa Pak Guru? Mengutuk, apalagi? Apa Joy? Dapat nggak? Apa itu? Apa yang anehnya di situ? Wah, ada lagi? Ya. Ada dua hal dalam ayat ini yang akhirnya membuat Musa itu gagal masuk dalam ke tanah Kanaan. Yang pertama, dengarkanlah kepadaku. Coba baca ayat ke-8, Joy. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul
tanah di depan mata mereka kepada batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta anaknya. Coba bandingkan ayat 10. Ya? Ayat 10 itu sebenarnya siapa yang memerintahkan? Hah? Lalu kenapa Musa mengatakan, dengarkanlah kepadaku? Biasanya kan dia ngomong, dengarkanlah firman Tuhan. Ya enggak? Lalu kenapa ini berbeda? Dengarkanlah kepadaku. Udah ada kata kunya, bahaya. Mulutmu kegagalanmu. Kalau sudah berbicara ku, berarti dia mengambil haknya siapa, Pak? Haknya Tuhan. Dia mau menjadi Tuhan. Dan itu yang terjadi di Taman Eden. Enggak, justru kamu akan menjadi sama seperti Allah. Musa mengatakan, dengarkanlah kepadaku. Dia tidak mengatakan, dengarlah hai firman Tuhan. Kalau kita kembali dari belakang, dari pasal 1 hingga sampai di ayat yang ke-19 dan sebelum ayat 2, pasal 20 ini, selalu Musa mengatakan, dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah. Bukan, dia tidak pernah mengatakan, dengarkanlah kepadaku. Orang kalau sudah ego, yang terjadi apa, Pak? Kalau bukan aku, kalau bukan saya, kalau tidak saya lagi, ku. Makanya dia yang ke-12, karena engkau melanggar kekudusanku. Kenapa? Karena Musa itu manusia berdosa. Layakkah dia menjadi seperti Tuhan? Layakkah dia mengklaim perkataan Tuhan? Sehingga dia mengatakan, dengarkanlah kepadaku. Saya tidak berani mengatakan kepada jemaat, dengarkan saya. Siapa saya? Saya hanya manusia berdosa yang berdiri di belakang mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita mulai berbicara aku, karena saya, karena Joy mengatakan kalau bukan saya pemuda di sana nggak maju. Lalu saya juga mengatakan kalau bukan saya yang tidak jadi pembina pemuda, pemudanya nggak maju. Lalu Pak Guru mengatakan kalau bukan karena keluarga saya itu gereja juga nggak maju. Lalu Musa mengatakan, dengarkanlah kepadaku. Padahal yang berbicara kepada Musa siapa? Tuhan. Tapi dia mengambil haknya Tuhan, seolah-olah dia menjadi Tuhan dan sedang berbicara kepada bangsa Israel. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai menunjukkan egosentris kita dan mulai berbicara saya, aku, hati-hati. Mulutmu kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kami? Siapa kami di situ? Musa dan Harun. Masalahnya adalah Harun tidak menegur. Yang notabene Harun itu adalah abangnya. Iya kan? Harun abangnya kan? Kenapa enggak dia tegur? Malah dia bersekongkol. Apakah kami
kami harus mengeluarkan, kau tidak punya hak mengeluarkan air dari bukit batu. Ya? Kamu tidak punya hak. Orang Tuhan cuma mengatakan berdiri. Tapi Musa mengatakan, dengarkan kepadaku. Dilibatkan lagi abangnya. Apakah kami? Dan akhirnya dua-duanya tidak masuk tanah Kanaan, kan? Di angkatan mereka yang masuk siapa? Hanya 2, kan? Yosua dan Kaleb. Musa dan Harun gak masuk. Dengarkanlah kami. Ini arogansi ini namanya. Arogan. Dengarkan saya. Wish. Ngeri kali. Saya suka kalau Joy berdebat dengan saya. Wah. Di situ kami menunjukkan arogansi kami kalau udah berdebat. Kadang-kadang Joy mengatakan, nggak gitu om. Oke, lalu maksud lu gimana? Ayo, kasih ininya, argumentasimu. Kalau saya tidak setuju argumentasinya, saya bantah. Kalau masih sesama manusia, oke. Ini dia mengganti Tuhan. Mulutmu kegagalan. Musa udah berusaha. Bayangin, 40 tahun bos. 40 tahun. Hanya karena kata-kata ini dia nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan kita udah kerja keras dari sekarang, kita udah berusaha, kita udah bangun pelayanan, kita udah memberikan ide-ide kita, akhirnya kita nggak sampai pada akhirnya. Kita nggak sampai pada finish. Karena kenapa? Mulut kita. Makanya Yakobus mengatakan, lidah itu adalah organ paling kecil dari seluruh organ tubuh, tapi mampu membakar satu hutan. Ini tidak hanya berlaku di dalam gereja. Karena kehidupan kita di tempat kerja, di dalam komunitas, di tetangga kita, dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita pun, ini juga berlaku. Mulutmu kegagalanmu. Hati-hati. Kalau kita sudah mengatakan, dengarkan saya, berarti kita sedang menunjukkan bibit-bibit arogansi di dalam diri kita. Hati-hati, kita bisa gagal. Kadang-kadang Joy protes saya, wah om saya nggak setuju dengan khotbah om. Oke, ayo kita diskusi. Lu nggak setuju apa? Saya suka dengan itu. Kadang juga Ray, om, aku bingung deh di khotbah om kemarin. Oke, apa yang lu bingung? Ayo saya jelasin. Ya, saya suka orang-orang yang seperti itu. Tidak menerima secara utuh, tapi mereka mempertanyakan itu. Saya juga tidak mengatakan, udah kamu dengerin aja lah, biarkan Roh Kudus yang akan memimpin. Enggak seperti itu konsepnya. Dua kata yang akhirnya Musa tidak masuk dalam tanah Kanaan. Inilah problem utama yang terjadi antara Musa, Harun, dan Allah. Karena kenapa? Sudah ada kataku dan kami. Mereka mengambil posisi Tuhan dalam melakukan mukjizat. Dalam melakukan sesuatu. Makanya hamba-hamba Tuhan, kita ini hamba Tuhan, jangan sosok klaim-klaim. Jangan sosok klaim-klaim. Kenapa? Kita hanya perpanjangan tangan.
Jangan klaim-klaim. Ada banyak sekarang pendeta yang sok-sok klaim. Ya. Jangan suka klaim-klaim. Karena kalau udah klaim, itulah awal dari kegagalan pelayanan kita. Jadi hati-hati. Jangan suka ngeklaim. Di tempat kerja pun nggak usah ngeklaim. Karena kenapa? Kalau engkau benar, kebenaran itu akan mencari dirinya sendiri. Duduk aja tenang, kerjakan bagianmu. Kalau bos tidak melihat, udah Tuhan Maha melihat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang benar. Bos tidak melihat, santai-santailah, leha-leha lah. Nggak usah lah kan, bos kan ada di lantai berapa. Tapi bosmu yang tidak terlihat itu justru sedang melihat. Jangan suka klaim-klaim. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya karena klaim inilah yang akhirnya membuat Musa dan Harun tidak masuk dalam tanah Kanaan. Dan sampai apa yang terjadi? Kuburan Musa pun tidak tahu ada di mana. Wah, bayangkan Pak. Sampai kuburannya pun orang tidak tahu sampai hari ini. Bagaimana arogansi itu mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan jejak hidupmu pun orang tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu kita bergereja, beribadah, berjemaat di tempat ini tujuannya apa. Oh, gembala saya dokter. Wes. Oh, kalau kamu di gereja kami, gembala saya itu dokter loh. Itu gerejamu memangnya, pendetamu cuman STH. Gembala saya dokter. Gitu kan. Ingat, kegagalan gerejamu itu diawali dari kamu sendiri. Mulutmu kegagalanmu. Arogan. Sombong. Ya. Maka kegagalan itu datang dari mulut kita sendiri. Makanya tadi saya mengatakan sebelum di slide ini bahwa ada kegagalan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu dari mulutnya. Dan mulut ini bisa menyatukan, bisa membubarkan. Hanya karena gara-gara mulut. Mata mungkin bisa ngajak berantem, tapi mulut. Ya kan? Amsal mengatakan kan mata sombong. Ya, apalagi kalau kita apa lihat, kan mata tuh. Tapi kalau mulut bisa mempersatukan, bisa juga membubarkan. Maka dua hal ini menjadi penyebab utama kenapa Musa dan Harun akhirnya tidak masuk dalam tanah Kanaan. Ngeri Bapak Ibu. Makanya jangan suka-sukalah kalau bukan saya, karena bukan saya, kalau ya siapa lagi kalau bukan saya. Enggak usah. Ya, kalau sudah ada di sini, bukan kamu lagi yang ada di sini. Tuhan yang ada di sini. Udah. Kita hanya hambanya saja sudah. Kita pekerja. Ya, kalau kata Lukas itu kita itu jongos. Nggak usah terlalu kita menunjukkan arogansi kita. Nggak usah yang anak-anak muda yang masih petantang-petenteng ini menunjukkan arogansi, nggak usah. Nggak usah kita ini yang hamba-hamba Tuhan sudah magister, sudah sarjana teologi, udah doktor ini, nggak usah kita nunjukin arogansi pendidikan kita, nggak usah. Kita ini di gereja ini, di rumah Tuhan, hanya sebagai jongos, bukan siapa-siapa. Karena Tuhan adalah yang paling utama di gereja. Di kita melayani Dia. Nggak usah kita aku, saya, kami, nggak usah lah. Kita kerjakan saja bagian kita, pelayanan kita. Kamu pemain musik,
tekunilah bermain musikmu. Kamu pemain drum, tekunilah drummu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kamu yang ada di bagian multimedia, tekunilah multimedia itu. Untuk apa? Agar ibadah memuji memuliakan Tuhan itu bisa terjadi, terlaksana dengan baik. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nggak usah ngeklaim. Nggak usah ngeklaim. Oh, kalau bukan saya yang edit video itu, emangnya bisa masuk YouTube? Oh, kalau bukan saya yang rekam, kalau bukan saya yang mengelola itu, emang bisa? Nggak usah. Ya. Ingat saja apa tulisan Paulus itu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk pak guru, bukan untuk saya, bukan untuk ibu gembala, tapi seperti untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Ini kalau Musa sama Harun, seperti untuk, seperti untuk, seperti untukku. Makanya dengarkanlah kepada aku. Ih, ngeri kali memang. Dengarkanlah kepada aku. Ih, sadis memang. Ya. Nggak tahu perasaan Pak Guru kan. Pak Guru, dengarkan saya Pak Guru. Wih, saya lebih duluan lahir Pak. Pak Guru pasti bilang begitu. Saya lebih duluan lahir dari Anda. Anak saya 4. Wah, kena mental saya kan. Langsung diulti, langsung di tempat. Ya. Ini Tuhan yang ngasih perintah, dia ngeklaim. Pak Gembala ngasih perintah, dia ngeklaim. Mention dong. Om, kata Pak Gembala. Nah, kan lebih jelas. Berarti ini kata Pak Gembala. Jangan ngeklaim. Jangan, kalau kata saya sih Om, padahal Pak Gembala yang ngomong. Ini namanya ngeklaim, mengambil posisi gembala. Si benget aja datang ke sini membawa nama bapaknya, Pantur Silaban. Dia nggak pernah ngeklaim karena dia hanya utusan. Nggak usah ngeklaim. Ya, nggak usah ngeklaim. Ya, mention siapa yang memberikan perintah itu. Nggak di-mention. Ya. Dengarkanlah kepada aku. Coba, saya nggak tahu apakah saya salah ya, tapi setahu saya, selama Musa di kitab Keluaran itu, ketika dari dia dipanggil, selalu dia mengatakan apa? Dengarkanlah firman Tuhan. Dia menerima 10 hukum Taurat. Apa yang dia katakan? Dengarkanlah firman Tuhan. Selalu. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Kenapa giliran di bilangan 20 ini? Dengarkanlah kepadaku. Dia mengambil posisi Tuhan. Jadi jangan kita mengklaim. Ya, saya ulang lagi. Di gereja kita ini jangan suka ngeklaim. Jangan kita menunjukkan arogansi kita. Jangan. Ya. Meskipun saya dulunya dosennya Pak Guru, tapi kalau udah di gereja, nggak ada dosennya Pak Guru lagi. Yang ada itu adalah Pak Guru lebih senior, bukan lebih tua ya, lebih senior dari saya. Kalau lebih tua kan nanti apa? Tapi lebih senior. Secara umur, secara pengalaman. Lebih duluan dia pengalamannya. Ya. Dari tahun berapa Pak merantau Pak? 2000. Beda 2 tahun doang sama saya. Jadi nggak usah ngomong, wah. Apalagi kalau kata si Joy ke saya itu Pak, wah Om, kalau nggak ada Om nih, parah kita ini, Allah. Kadang-kadang saya bilang kayak Joy, nggak usah menjilat lah, jangan begitu banget menjilatnya. Ya. Karena kenapa? Saya nggak suka. Ya. Saya nggak suka. Karena kenapa? Kita satu tim. Ya kalau keberhasilan saya, keberhasilan kita semua. Keberhasilan Joy, bukan itu keberhasilan Joy, keberhasilan bersama. Khususnya di pemuda ya. Ya.
Jangan ngeklaim, wah kan saya pembinanya siapa dulu dong. Wah, nggak usah ngeklaim. Ya, jangan mengganti Tuhan dengan dirimu. Kenapa? Karena kau manusia berdosa. Ya, yang kudus itu tidak bisa diganti dengan manusia yang berdosa. Musa gagal. Tapi perlu kita tahu, Musa itu adalah ditulis di dalam Alkitab. Musa itu adalah satu-satunya manusia paling rendah hati di muka bumi. Wah, kayaknya Pak Guru. Iya, Pak. Itu ada di kitab Keluaran, Pak. Nanti baca sendiri. Musa itu satu-satunya manusia paling rendah hati di muka bumi. Tapi ketika dia mengambil posisi Tuhan, mau serendah hati apapun kamu, tapi kalau udah menunjukkan ciri-ciri arogansi, ciri-ciri klaim-klaim, Tuhan mengatakan, maka engkau tidak akan membawa jemaah ini ke dalam tanah perjanjian itu. Ya, meskipun saya selalu mengatakan saya adalah hamba Tuhan, apa aja? Rendah hati. Enggak. Musa yang rendah hati di muka bumi ini. Tidak ada yang seperti Musa. Tapi serendah-rendah hatinya Musa, ternyata arogansinya juga ada. Akhirnya, dengarkanlah kepadaku. Apakah kami? Kami. Kepadaku dan kami. Ya, ingat Bapak Ibu, mulutmu kegagalan. Akhirnya dia gagal sampai akhir, sampai garis akhir. Dan nanti kita bahas di garis akhir itu apa yang terjadi. Itu menarik. Ya. Akhirnya gagal sampai akhir, hanya sampai pintu gerbang. Ya. Hanya sampai pintu gerbang. Coba nganter doang kayak calo. Kayak calo kan? Sampai pintu gerbang doang. Tuhan mengatakan, naiklah ke atas bukit, lihat tuh. Tuh tanah perjanjiannya kayak diledekin. Tuh, cantik kan? No. Ya. Ngeri Bapak Ibu. And then, kesimpulannya, Bapak Ibu, apa yang bisa kita simpulkan? Terkadang kegagalan itu tidak datang dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Kegagalan itu tidak datang dari gereja. Kegagalan itu tidak datang dari kampus. Kegagalan itu tidak datang dari komunitas. Kegagalan itu tidak datang dari dalam rumah. Enggak. Karena semua tempat itu menginginkan engkau ada di tempat yang terbaik. Tapi kegagalan itu selalu datangnya dari diri kita sendiri. Sama seperti Musa. Udah mau hampir sampai di tempat perjanjian. Dibikin begitu. Habislah sudah. Akhirnya gagal sampai akhir. Maka ketika satu lagu pujian mengatakan, engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Puji Tuhan.